Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Jumpa lagi dengan saya Dwi Santoso dalam live sharing menulis. Seperti biasa teman-teman, sebelum kita memulai pembahasan topik live kita kali ini, jika teman-teman ada yang ditanyakan mengenai dunia tulis menulis, teman-teman bisa langsung tanyakan ya di kolom komentar, sehingga sebelum saya memulai live kali ini, saya bisa menjawab pertanyaan teman-teman, sehingga setelah teman-teman terjawab semua pertanyaan, kita bisa masuk ke pembahasan live malam ini ya teman-teman ya. Tapi ya kalau memang belum ada, mungkin saya langsung saja mulai malam ini teman-teman ya. Tapi teman-teman jika ada yang ditanyakan, teman-teman jangan ragu ya. Jadi walaupun saya sedang menerangkan materi live malam ini, teman-teman tetap bisa tanya, ntar langsung saya jawab ya. Kemudian setelah jawaban saya itu memuaskan teman-teman, jawaban saya itu bisa memenuhi rasa ingin tahu teman-teman, ya baru kita lanjutkan lagi ke pembahasan di malam ini ya. Untuk malam ini sebetulnya ini teman-temannya sesuai dengan janji saya hari Kamis ya, kemarin ketika kita live yang sebelumnya, saya akan membahas mengenai bagaimana merintis jalan bagi seorang penulis pemula ya, merintis jalan untuk membuat suatu tulisan gitu, dari mulai tulisannya itu dibuat di awal sampai dengan tulisan itu bisa diterbitkan dalam bentuk buku ataupun mungkin ditayangkan di media cetak ataupun media online, atau bahkan jika teman-teman punya media online sendiri seperti website ataupun juga punya blogspot gratisan ya, teman-teman bisa masukkan di teman-teman punya media tersebut gitu. Nah, pada hari Kamis kemarin kita sebetulnya saya ingin menyelesaikan teman-teman ya bagaimana merintis jalan menjadi penulis itu dalam satu sesi live ya waktu itu di hari Kamis. Karena saya ada 4 ini hal yang saya bahas. Yang pertama adalah tahapan-tahapan apa saja yang harus dilalui oleh seorang penulis ketika ingin merintis jalan sebagai seorang penulis ya, dari penulis yang pemula menjadi penulis yang senior ya, sampai ke tahap itu gitu. Nah, yang kedua adalah kendala-kendala apa saja yang akan dihadapi oleh penulis ketika melalui tahapan-tahapan tadi gitu. Dan kemudian yang ketiga adalah tips-tips apa saja yang bisa kita lakukan, kita jalankan dalam rangka itu tadi kita merintis jalan menjadi seorang penulis ya. Dan yang terakhir ya, kompetensi apa saja yang bisa kita dapatkan ataupun kita perlukan ketika kita ingin merintis jalan sebagai penulis. Nah, sebetulnya saya rencana saya selesaikan semua hari Kamis ya, tapi hari Kamis kemarin karena memang waktu itu pembahasannya cukup detail, cukup panjang, dan juga ada cukup banyak teman-teman yang berkomentar ya, bahkan komentarnya beberapa harus saya jawab ya, sehingga akhirnya ya walaupun waktu itu sekitar 1,34 jam ya, hampir 2 jam kita live, tapi ya baru selesai 2 pembahasan ya teman-teman ya, yaitu tahapan menjadi seorang penulis, dan juga yang kedua adalah kendala-kendala apa saja yang dihadapi gitu. Sementara untuk hal-hal yang penting juga harus dibahas, yaitu mengenai tips-tips apa saja yang harus diperhatikan ketika teman-teman ingin menjadi seorang penulis, dan juga kompetensi ataupun kemampuan apa saja yang diperlukan untuk hal tersebut, yaitu belum sempat dibahas ya. Makanya sesuai janji saya, karena saya live kemarin hari Kamis dan bisa live lagi hari ini ya, makanya saya akan lanjutkan di hari ini ya teman-teman ya. Jadi untuk malam ini ya kita akan membahas mengenai bagaimana merintis jalan menjadi seorang penulis ya, part 2, karena part pertamanya di hari Kamis kemarin. Nah, mungkin tidak semua teman-teman yang kebetulan join di live ini kemarin hari Kamis sempat ikut live saya teman-teman ya, makanya saya akan coba lagi ulangin pembahasan yang hari Kamis kemarin, tapi memang singkat aja ya, nggak terlalu detail seperti hari Kamis kemarin. Kemudian baru kita lanjutkan ke materi yang akan kita bahas di malam ini ya. Nah, sekarang langsung kita mulai bagaimana kita merintis jalan menjadi seorang penulis ya, yang tahapan-tahapan apa saja yang harus dilalui. Nah, saya ada cukup banyak tahapan teman-temannya, ada sekitar 10 tahapan yang umumnya ataupun biasanya dilalui oleh seorang penulis ketika dia seorang penulis pemula yang ingin baru mulai menulis ya, baik itu menulis buku, menulis novel, atau bahkan baru menulis suatu cerita pendek pun itu biasanya juga akan mengalami ataupun melalui tahapan-tahapan ini ya. Nah, yang pertama adalah tahapan yang harus dilakukan ataupun harus dimiliki oleh seorang penulis pemula, yaitu dia harus mempunyai pemahaman bagaimana dasar-dasar menulis ya teman-teman ya. Jadi itu
ya memang adalah suatu yang harus dimiliki oleh penulis ya teman-teman. Walaupun teman-teman ingin, wah saya cuma mau nulis fiksi kok, saya mau nulis cerpen ataupun nulis novel, bukan nulis buku yang ya nggak perlulah pengetahuan dasar, yang penting saya suka nulis. Mungkin saya suka nulis apa namanya, nulis diary, ataupun saya juga suka nulis cerpen-cerpen, ya saya langsung aja nulis, nggak perlu pakai pengetahuan dasar. Pengetahuan dasar itu kan hanya untuk menulis non fiksi. Nah itu mungkin sebagian teman-teman beranggapan seperti itu ya. Pada kenyataannya nggak seperti itu teman-teman. Seorang yang baru mulai mau menulis, apakah itu tulisan non fiksi, tulisan fiksi, fiksi pun bisa novel ataupun bahkan cerpen, itu harus juga mempunyai pemahaman terhadap dasar-dasar menulis ya. Karena itulah basic untuk penulis yang itu akan menentukan apakah tulisan teman-teman itu akan dikerjakan secara benar ya, secara konsep-konsep menulis gitu. Dan kalau itu sudah benar ya, otomatis apapun tulisan yang ingin teman-teman buat, walaupun itu mengandalkan imajinasi, mengandalkan daya tanda petik daya hayal teman-teman, tetap tulisan teman-teman akan bagus. Karena ibarat kita berjalan menuju suatu tempat, kita sudah punya petanya untuk apa namanya, melalui jalan-jalan apa saja yang tepat untuk karya tulis kita ya. Makanya kita tetap apapun yang akan kita tulis, kita harus mempunyai pemahaman dasar-dasar menulis gitu. Nah, pemahaman dasar-dasar menulis itu apa aja? Yaitu ada dua hal yang paling penting ya, yang harus kita pahami ketika kita akan mulai menulis. Yang pertama adalah 5 tahapan menulis ya teman-teman. Jadi ini saya sering ulangi sih di setiap live saya ketika membahas mengenai tahapan penulisan ya. Mengenai 5 tahapan menulis. Nah, 5 tahapan menulis itu saya ulangi secara sekilas. Yang pertama adalah tahapan persiapan ya. Tahapan persiapan itu meliputi 4 hal. Yaitu yang pertama, kita menentukan apa tujuan kita menulis suatu tulisan ya. Bisa jadi kita untuk membuat tulisan itu, misalnya tulisan karya non fiksi, oh ini kita menulis untuk kalangan awam, ataupun kita untuk menulis kalangan expert misalnya. Itu kan pasti beda ya, tujuannya beda. Nah, sehingga ya kita harus pastikan di awal kita mau menulis untuk siapa nih, untuk apa nih. Misalnya inilah teman-teman ya, buku marketing misalnya. Saya sudah pernah nulis buku marketing ya. Ini buku branding for branding company misalnya. Ini tujuannya adalah untuk kepada mereka yang baru mulai belajar mengenai marketing ya, baik itu mahasiswa yang sudah mau lulus, ingin menerapkan ilmu-ilmunya di perusahaan tapi belum tahu bagaimana praktek sebenarnya di perusahaan seperti apa, ataupun perusahaan-perusahaan yang belum pernah melakukan marketing tapi ingin melakukan kegiatan marketing dan branding. Nah, dan mereka orang-orang di dalamnya bahkan termasuk manajemen ataupun bahkan ownernya belum paham mengenai marketing. Jadi buku ini tujuannya untuk memberi pemahaman bagi orang-orang yang belum paham marketing untuk melakukan marketing. Nah, itu harus ditentukan di awal ya teman-teman ya, tujuan menulis itu seperti apa gitu. Nah, kemudian yang kedua adalah teman-teman harus tentukan siapa target pembaca teman-teman ya. Nah, kalau tadi buku ini tadi, nah saya targetnya karena ini adalah orang yang baru mulai paham ataupun baru mulai ingin belajar marketing ya, tujuannya adalah ya orang-orang yang masih belajar marketing ya. Jadi ya tentu karena saya tujukan kepada mereka, ya saya akan sesuaikan gitu. Isi buku saya ini berkisar mengenai hal-hal yang harus diketahui oleh orang-orang yang masih awam mengenai marketing gitu. Saya tidak bermaksud mengajari ikan berenang ya. Artinya buku marketing ini tidak ditujukan kepada orang-orang yang sudah ahli marketing, apalagi mereka yang sudah di level marketing manager misalnya, ataupun bahkan marketing director. Mereka tanpa baca buku ini pun sudah paham mengenai harus melakukan apa gitu. Nah, jadi itu saya tentukan juga. Yang kedua adalah mengenai siapa target pembacanya. Kemudian yang ketiga ya kita tentukan juga gaya penulisan kita seperti apa ya. Karena tadi buku saya tadi itu ditujukan untuk orang yang baru mulai belajar marketing, ya tentu gaya bahasa yang ringan ya, gaya bahasa yang menerangkan kepada orang awam gitu, bukan kepada orang ahlinya. Sehingga ya siapapun yang membaca buku itu walaupun masih belum paham tentang marketing, itu bisa memahami si buku itu. Nah, itu yang ketiga ya, target pembaca. Kemudian yang keempat ya, luas pembahasannya seperti apa gitu. Nah, kalau buku saya tadi, saya akan membahas fokus kepada strategi branding dan strategi marketing ya. Saya tidak membahas hal yang lain di bidang bisnis. Saya hanya membahas branding dan marketing saja nih. Sehingga ya pembahasan buku saya tadi itu ya akan fokus ke hal-hal tersebut ya. Jadi itu ya teman-teman, 4 hal yang harus dilakukan di tahap persiapan ya. Yang pertama tentukan tujuan penulisan, yang kedua adalah tentukan
target penulisan yaitu siapa aja, pembacanya kita siapa aja. Kemudian yang ketiga adalah tentukan gaya bahasanya, dan yang keempat tentukan lingkup ataupun luas tulisannya seperti apa. Nah, itu baru tahap pertama ya, tahap persiapan. Nah, kemudian tahap kedua itu adalah tahap riset ataupun penelitian ya, karena apapun yang kita tulis, bahkan kita menulis novel pun itu perlu riset ya teman-teman ya. Apalagi kalau kita nulis tadi buku marketing misalnya, otomatis kan kita pasti perlu riset ya, perlu cari data, perlu cari informasi, perlu cari perlu mencari fakta-fakta jika diperlukan. Dan itu pun juga berlaku bagi novel ya teman-teman ya, karena kita nulis novel itu tidak semata-mata berdasarkan daya imajinasi ya, daya hayal ya. Misalnya kita menulis novel mengenai sejarah gitu kan, kisah percintaan dalam sebuah peristiwa sejarah tertentu ya. Kisah percintaannya mungkin fiksi ya, kita tokoh-tokohnya fiksi, kita bisa mengembangkan imajinasi kita gitu. Tapi ketika kita menulis peristiwa sejarahnya ya, kita kan harus paham peristiwa sejarah itu gitu. Jangan sampai kita salah tulis peristiwa sejarah gitu, karena kita tidak riset dulu mengenai peristiwa sejarah yang menjadi latar belakang kisah cinta tokoh-tokoh fiksi tadi gitu. Nah itu makanya apapun yang kita tulis kita perlu riset ya. Nah, makanya itu masuk ke dalam tahapan kedua, tahap riset ataupun penelitian. Kemudian tahap yang ketiga adalah pembuatan kerangka tulisan ya. Kita membuat kerangka tulisan, membuat alur cerita berdasarkan kerangka kerangka tulisan yang kita buat tadi gitu. Nah, kerangka tulisan itu yang kita sebut sebagai kita mengorganisasikan penulisan ya. Makanya tahap ketiga kita mengorganisasikan penulisan dengan kita membuat kerangka tulisan ataupun kerangka karangan ya. Nah, kemudian yang keempat yaitu ya kita mulai menulis ya. Setelah kita semua sudah beres, kita baru mulai menulis, dan setelah kita selesai menulis barulah kita melakukan tahapan terakhir, yaitu tahapan kelima, yaitu tahapan revisi, editing, dan proofreading ya. Kalau revisi itu kita lebih melakukan perbaikan di masalah gagasan ya, apakah gagasan ataupun ide cerita kita dari satu bab ke bab yang lain itu runtut, masuk akal dan logis gitu. Kemudian yang kedua, editing ya, kita lebih kepada tata bahasa, struktur bahasa, kemudian juga kepada tanda baca. Kemudian yang ketiga, proofreading ya, kita baru ke masalah typo ya. Jangan sampai tulisan kita itu walaupun sudah bagus tapi ada banyak typonya, tentu kan itu kan mengganggu. Nah itu teman-teman, ketika seorang penulis pemula memutuskan ingin membuat tulisan pertamanya ya, dia harus paham dulu ya 5 tahapan menulis itu. Nah kalau teman-teman masih belum terlalu paham mengenai 5 tahap menulis, seperti saya informasikan kemarin, saya sudah buat TikTok series ya teman-temannya, TikTok series 5 tahapan menulis. Ini gratis ya teman-teman, jadi teman-teman biasanya TikTok series berbayar kan, kalau ini gratis. Teman-teman bisa akses dengan masuk ke profil saya, ke bio saya, teman-teman cari daftar putar ataupun playlist sharing menulis. Nah kalau teman-teman sudah klik daftar putar sharing menulis, di situ ada 21 video ya yang menerangkan mengenai 5 tahapan menulis tadi ya. Masing-masing mungkin sekitar 45 menit lah durasinya, sehingga total 1,5 jam. Nah teman-teman, sebelum teman-teman memutuskan untuk mulai menulis yang pertama kali ya, teman-teman harus pelajari 21 video tadi ya. Ya agak harus sekaligus ya teman-teman ya, teman-teman bisa bertahap lah ya memahaminya gitu. Dan kalau ada yang teman-teman masih bingung, teman-teman bisa tanyakan ya melalui video tadi yang teman-teman tonton, itu teman-teman bisa tanya di kolom komentar. Nanti saya akan coba jawab lewat video juga, dan juga lewat live selanjutnya gitu. Jadi itu ya, kalau Kak Ale, kalau ada typo itu ini Kak, jadi memang kalau di penerbit itu ada namanya tim editing ya. Kalau masalah typo sih biasanya bisa disapu oleh tim editing ya. Kalau yang saya bilang tadi, yang saya jelaskan tadi, masalah editing itu masalah kita memperbaiki ide-ide gagasan kita, apakah gagasan kita runtut apa tidak, itu biasanya tanggung jawab penulis ya, karena si tim editor kan dia tidak paham secara utuh mengenai novel kita, mengenai tulisan kita ya, sehingga kita lah yang lebih bertanggung jawab untuk membuat cerita kita itu benar secara alur ceritanya, benar secara ide-idenya, gagasannya. Nah, kalau tata bahasa itu biasanya berbagi kayak antara kita penulis dengan tim editor. Nah, walaupun demikian kita juga nggak bisa gaya bahasa tata bahasanya ngaco aja, nanti tim editor benerin. Yaitu biasanya juga jadi masalah kayak, karena kalau terlalu banyak masalah tata bahasa yang harus dibenarkan, masalah penggunaan tanda baca, masalah pola kalimat misalnya,
kalimat pasif, kalimat aktif itu harus dibenarin, itu juga walaupun mungkin tim editornya bersedia, resiko itu tidak semuanya kesapu Kak ya. Jadi artinya ada kemungkinan itu kelolosan ketika diterbitkan. Dan mungkin tim editornya juga akan komplain juga ya, artinya kasih catatan tuh ke ke bagian di penerbitnya bahwa ya ini penulis ini banyak salahnya itu, sehingga ya ada kemungkinan mungkin kedepannya kita agak susah ya untuk masukkan naskah gitu. Makanya kalau untuk yang kita melakukan revisi tata bahasa itu kita tetap lakukan perbaikan juga. Tapi kalaupun misalnya ada kelolosan, itu baru nanti disapu oleh oleh tim editor di penerbitan. Tapi kalau misalnya yang typo itu sih bisa aja misalnya kita abaikan, itu nanti akan disapu oleh tim editor. Walaupun sih istilahnya kita kan sebagai penulis punya tanggung jawab juga ya, artinya kita menjaga hubungan baik dengan tim editor juga ya, dengan penerbit juga gitu. Itu kan termasuk reputasi kita juga. Artinya kalau kita banyak yang harus diperbaiki walaupun itu hanya sekedar typo, ya itu pasti kan dari sisi penerbit ada penilaian khusus terhadap kita gitu. Makanya sih menurut saya baik tadi editing, revisi maupun typo proofreading ya, kita perbaikan typo, yaitu sih harusnya sih ini ya kita tetap semaksimal mungkin kita lakukan revisi. Makanya seperti yang saya jelaskan kemarin, kita itu revisinya jangan sampai sekali ya, sampai beberapa kali gitu, sehingga kita usahakan semua itu tidak kesapu oleh kita ya. Tapi kan kita manusia lah, pasti kan ada juga kelewatan. Nah makanya ya tugas tim editing di penerbitan itu seharusnya tuh hanya menyapu saja kalau ada yang terlewat di kita gitu. Jadi kurang lebih itu ya Kak ya. Kalau Kak Saklar Listrik ada ketentuannya? Nggak ada sih Kak. Jadi ya itu masalah ini aja sih ya, tanggung jawab kita sebagai penulis ya. Artinya tadi saya kalau misalnya kita terlalu banyak typo, ya mungkin itu akan ada catatan kan dari tim editor. Mungkin dia akan isinya lapor ke atasannya yang di penerbit ya, bahwa penerbit si penulis A itu suka banyak typonya gitu, sehingga membuat proses kita lambat. Nah itu kan mungkin akan berpengaruh ke penerimaan naskah-naskah berikutnya ya. Walaupun ya itu sih tidak ada ketentuannya Kak, tapi itu tadi, itu istilahnya hukum yang tidak tertulis ya. Artinya kalau kita dianggap penulis yang kurang teliti ataupun bahkan menggampangkan, itu akan dibenarkan oleh tim editor, ya itu pasti ya ada catatan khusus ya. Bagaimana dampaknya itu tergantung penerbitnya Kak ya. Jadi kalau dan tergantung kita juga, kalau kita kita penulis yang masih baru sudah banyak typo, ya mungkin akan berpengaruh ke perjalanan tulisan kita selanjutnya. Tapi kalau kita sudah terkenal, mungkin kalau banyak typo ya itu, ataupun mungkin kesalahan di tata bahasa misalnya tuh masih mungkin ya masih si penerbitnya masih oke lah, ini masih ada ini gitu, pasarnya luas bestseller, mungkin mereka masih mau ya. Makanya saya sudah jelaskan di beberapa live sebelumnya, salah satu kesalahan yang sering dilakukan oleh penulis terkenal ya, itu ya mereka biasanya abai tuh terhadap hal-hal yang sifatnya kecil ya, seperti typo tadi, karena mereka menggantungkan terhadap tim editor dari penerbit ya. Tapi ya karena dia sudah terkenal, bukunya sudah laris, ya mungkin ya itu ya ada ada inilah ya, ada dispensasi toleransi dari penerbit. Nah, tapi kalau kita masih baru, sudah banyak typo, ya itu mungkin menjadi catatan ke depan ya Kak Saklar Listrik ya. Jadi begitu sih, kalau ketentuan tertulis nggak ada Kak ya. Tapi itu ya tanggung jawab moral kita aja sebagai penulis, dan juga ya itu tadi itu kalau kita penulis baru ya akan berpengaruh sih terhadap perjalanan perusahaan kita ya. Nah kemudian kalau penggunaan titik koma itu, kalau titik koma itu ini Kak ya tetap ada ketentuan Kak ya. Artinya kalau titik itu kan mengakhiri satu kalimat ya. Kalau koma itu membagi satu kalimat. Artinya dalam satu kalimat mungkin ada dua ide atau gagasan yang mau disampaikan ya, itu kita membuatnya dengan koma, sehingga antara ide yang pertama dengan ide yang kedua dalam satu kalimat itu tidak tercampur kalau kita buat koma. Jadi makanya kalau kita sih sebagai penulis harus paham tuh, dalam satu kalimat itu hanya ada satu makna ataupun ada dua makna gitu. Jadi kita kalau ada dua makna atau apalagi bahkan tiga, ya kita harus buat koma. Jadi itu ada ketentuannya Kak ya. Termasuk misalnya kita mau membuat dialog ya, misalnya
Budi berkata, koma, tanda petik, nama kamu siapa? Tanda tanya, tanda petik. Nah itu juga harus dipatuhi Kak ya. Kenapa harus dipatuhi? Ya, agar pembaca kita nggak bingung gitu. Kalau kita membuat misalnya suatu dialog, tapi kita nggak kasih koma, langsung tanda tanya langsung tanda petik di antara kalimat, itu akan bingungkan kan. Artinya apakah si pembaca akan melihat ini tuh suatu dialog ataupun makna khusus kan. Kalau kita juga bisa sebut makna khusus pakai tanda petik 2 Kak ya, di antara kalimat ataupun di antara kata. Nah itu kan untuk menunjukkan bahwa itu adalah sebuah dialog, yaitu kita harus kasih koma dulu baru tanda petik. Jadi aturan-aturan gitu adalah aturan dasar yang harus dipahami Kak ya. Jadi tata bahasa, struktur kalimat, dan kemampuan menulis dasar itu ya harus kita pahamin ya. Jadi ya selain tadi 5 tahapan menulis, yang kedua yang kita pahami itu tadi tata bahasa, struktur bahasa yang kita harus pahamin, dan itu kita harus pelajari sebelum kita nulis. Kenapa? Yaitu tadi biar kita tidak terlalu banyak yang yang harus kita revisi gitu. Karena itu tadi kalau kita terlalu banyak direvisi, apalagi kita penulis baru, ya itu pasti satu catatan tertentu ya bagi si penerbit tadi gitu ya. Jadi itu kayak kurang lebih seperti itu. Aturan itu ada ya. Kalau bagaimana cara belajarnya sih, kalau di internet banyak kayak misalnya kakak tinggal googling aja misalnya cara menggunakan tanda baca ataupun dalam bahasa Indonesia, ataupun cara menggunakan tanda baca untuk dialog dalam sebuah tulisan dalam bahasa Indonesia, ataupun apapun itu kakak, ataupun cara penggunaan titik ataupun cara penggunaan koma, itu kakak googling aja tuh banyak sih Kak ya. Bahkan mungkin cara tanya ke ChatGPT itu juga sudah mestinya dia sudah tahu ya, karena itu kan sebetulnya basic sekali ya, dasar sekali ya. Jadi ChatGPT yang gratisan pun pasti paham gitu mengenai cara penulisan tersebut ya. Jadi itu ya Kak ya, kurang lebih itu sakral listrik. Jadi ya memang kita harus 2 hal yang harus kita pahami sebelum kita menulis, yaitu ya pertama 5 tahapan menulis, yang kedua ya itu tadi struktur bahasa, masalah tata bahasa, masalah tanda baca, itu harus kita pahami dulu gitu. Jadi itu Kak yang pertama, tahapan pertama dari seorang yang baru mulai mau menulis ya, dia harus mempunyai pemahaman dasar menulis ya, yang seperti saya jelaskan tadi gitu. Jadi itu yang pertama. Kemudian yang kedua, nah setelah kita sebagai penulis paham 2 hal tadi, 5 tahapan menulis dan juga dasar-dasar struktur bahasa, tata bahasa, nah barulah kita mulai melakukan penulisan ya. Jadi nah kalau kita menulis sebagai penulis baru, nah kita harus menulis setiap hari ya. Saya sering kali sampaikan di live bahwa seorang penulis itu harus menulis setiap hari. Walaupun mungkin tidak harus lama ya, seperti pembahasan pada live saya yang berapa hari lalu, saya menjelaskan mengenai bagaimana menjadi seorang penulis di antara kesibukannya. Artinya mungkin penulis, dia ingin menulis tapi dia juga seorang karyawan misalnya, ataupun dia juga ingin menulis tapi mahasiswa yang mungkin banyak kuliah, banyak tugas. Nah itu jadi saya selalu bilang bahwa walaupun begitu tetap harus menulis setiap hari, setengah jam, 1 jam nggak masalah gitu. Yang penting harus konsisten setiap hari menulis ya. Tujuannya apa ya? Supaya ide-ide kita itu terus mengalir, tidak berhenti. Nah kalau kita beberapa hari berhenti saja, ide-ide kita berhenti, untuk membuat ide kita lancar lagi itu butuh waktu cukup lama ya, untuk memulihkan kelancaran ide kita gitu. Makanya ya kita harus menulis setiap hari supaya walaupun sedikit ide-ide kita itu terus mengalir gitu. Dan jadi itu ya Kak ya, praktek menulis ya kita usahakan harus menulis ya setiap hari, sesibuk apapun kita, walaupun mungkin ya setengah jam atau 1 jam gitu ya, sesuai jadwal kita gitu. Kalau seperti agak mengcopy paste maksudnya agak mengcopy paste tulisan orang itu apa ya? Jadi ya kalau mengcopy paste itu tergantung kayak, kalau copy paste sebuah karya fiksi non fiksi, itu kita biasanya kasih ini kayak footnote ya, catatan kaki di bawah. Misalnya kan biasanya kayak kita dulu mungkin buat skripsi lah ya kan, pasti kan kalau kita mengutip ataupun mengcopy paste suatu teori ataupun suatu konsep ataupun suatu statement pernyataan dari tulisan orang, kita kan biasanya kasih misalnya nomor 1 ya, kemudian kita di bawah footnote ya, catatan kaki 1, misalnya nanti diambil dari buku apa ataupun diambil dari makalah apa gitu. Jadi bisa sih ya.
nggak apa-apa sih Kak ya, apa namanya, sepanjang yang kita ambil copy paste itu memang relevan dengan yang kita ini ya, yang akan kita tulis, itu nggak apa-apa ya. Contohnya itu tadi kita menulis skripsi kan, kita nggak mungkin kan nulis skripsi tidak ada kita ngambil dari sumber lain kan, pasti konsep-konsep teori-teori landasan berpikir kita pasti ngambil dari tulisan orang. Itu nggak apa-apa, kita copy paste pun itu nggak apa-apa. Tapi ya kalau karya non fiksi ya, apakah itu skripsi ataupun mungkin buku-buku ya, seperti saya tadi tulis ya, buku saya sampaikan tadi, ini buku marketing misalnya ya, itu kan itu harus ada ininya gitu, harus ada penjelasannya. Bisa lewat catatan kaki, bisa juga misalnya kita menulis nih definisi dari marketing menurut Philip Kotler misalnya, itu bisa kita di dalam kalimat itu kalimat, kemudian baru kita tulis di bawah definisinya apa gitu, walaupun lewat catatan kaki. Jadi begitu Kak ya. Kalau di novel nggak ada footnote Kak ya, tapi kalau di novel itu kita nggak pakai footnote. Paling misalnya kita ingin mengambil kutipan dari seorang ini filsuf misalnya ya, misalnya kita kisah cinta, kemudian seorang pria dia ingin filosofi dengan kekasihnya gitu ya. Nah, dia bisa mengatakan misalnya, oh ini seperti yang ini dari seorang filsuf siapa gitu, mengatakan bahwa itu nggak apa-apa. Jadi nggak perlu catatan kaki, tapi di dalam bentuk ini aja Kak, di teksnya aja gitu ya. Karena kan kalau novel itu kan nggak perlu harus ini ya, nggak harus resmi Kak ya. Itu jadi kalau misalnya itu suatu pernyataan itu kita bisa sampaikan ini ya, nggak perlu harus foto, tapi ya tadi misalnya menurut si ini cinta itu adalah apa gitu kan, itu nggak apa-apa, tapi kita tetap menulis menurutnya. Jadi jangan sampai pembaca itu mengira bahwa kalimat ataupun filosofi itu kita yang buat gitu ya, tapi tetap mengambil dari siapa, dari Socrates atau dari siapa lah ya gitu ya. Jadi itu ya kayak bisa ditulis seperti itu sih. Tetap kita harus jelaskan kalau kita ngambil dari siapa, kita copy paste pun nggak apa-apa. Apalagi itu kalau suatu ini ya suatu teori ya yang mau kita masukkan, atau suatu konsep tertentu ya, kita nggak masalah juga sih kita copy paste, tapi sumbernya dari mana tetap harus dicantumkan gitu Kak ya. Jadi kurang lebih seperti itu sih Kak. Jadi walaupun ya itu tadi Kak ya, kalau kita novel itu kan istilahnya ini ya novel itu kan emosional kadang ya, seringkali bahkan emosional ya. Nah makanya kalau kita copy paste kita juga harus pasti yakinkan bahwa gaya bahasa dari misalnya kita copy paste itu sejalan dengan gaya bahasa novel kita ya. Jangan sampai misalnya gaya bahasa kita adalah gaya bahasa romantis misalnya, tapi yang kita copy paste itu misalnya bahasa ilmiah, kan nggak nyambung kan. Itu nanti malah aneh bagi bagi pembaca gitu, ketika sedang asik-asiknya nuansa romantisme, tapi kemudian ketika si prianya itu mengatakan suatu pendapat filosof zaman dahulu mengenai cinta, tapi dalam bahasa yang ilmiah misalnya, itu ya mau nggak mau kita harus sesuaikan kayak kita harus rubah dengan gaya bahasa kita. Tapi sepanjang itu masih sejalan, copy paste nggak apa-apa asal kita sampaikan sumbernya ya. Jadi kurang lebih itu sih. Nah, jadi udah kayak dalam menulis kita bisa macam-macam ya. Jadi kebetulan kita lagi bahas tahapan kedua praktek menulis, ya itu tadi. Kalau untuk kita mengutip dari dari internet atau nggak masalah ya, sepanjang kita masukkan ini ya, masukkan sumbernya. Kecuali kalau itu adalah pengetahuan umum kayak misalnya di sini nih, saya novel ini kan Semua Demi Cinta ini pokoknya kisah cinta ya seorang Taufik dan Santi. Mereka akhirnya setelah mengarungi masa cinta beberapa tahun mereka menikah, dan kemudian mereka dapat hadiah perjalanan bulan madu ke Turki gitu kan. Perjalanan baru bulan madu romantis ke Turki. Nah, saya kan pasti mengutip dari internet ya, tempat-tempat wisata. Nah, itu sih saya tidak perlu harus mencantumkan ini dari website ini dari biro travel ini, nggak perlu sih. Misalnya saya mau mereka melakukan kunjungan ke situs Nabi Ayub misalnya, kan itu ada ya, atau situs Nabi Ibrahim itu kan ada di Turki, ataupun misalnya menikmati balon udara di Kapokadia gitu kan, itu sih karena saya ngambilnya itu hanya informasi yang sifatnya umum, bukan sesuatu yang spesifik
menuju kepada pendapat satu orang, yaitu saya nggak perlu harus nyantumin ya kayak sumbernya ya, pokoknya saya masukin aja seolah-olah saya sebagai penulis paham mengenai tempat wisata romantis di Turki, dan itu saya masukkan ke novel gitu. Jadi seperti itu kayak kalau untuk yang sifatnya umum ya nggak perlu harus masukin itu juga sih. Tapi ya tetap saya nggak copy paste kayak, jadi ya saya tetap sesuaikan dengan jalan cerita, gaya bahasa dari novel saya ini gitu, sehingga tidak tidak terasa aneh, tidak kalau hanya sekedar copy paste gitu. Nah kemudian itu, nah kemudian yang kedua ketiga setelah kita melakukan praktek menulis, nah barulah kita ini kita ada proses ini ya, revisi ya, saya jelaskan tadi ada proses revisi dan juga proses feedback ya, umpan balik dari pembaca kita misalnya ataupun dari tim editor penerbitan. Nah itu adalah sarana kita untuk memperbaiki diri ya. Kita jangan sebagai penulis pemula jangan baperan ya, misalnya dikritik oleh tim editor ataupun dikritik oleh beberapa pembaca yang kita minta tolong untuk kasih komentar mengenai tulisan kita, kemudian mereka banyak kritik kita, ya kita jangan baperan ya. Ya setiap tulisan apalagi pertama pasti harus banyak direvisi. Nah justru kita kritik-kritik itu kita harus ambil ya intinya apa, kemudian kita lakukan perbaikan jika diperlukan gitu. Dan ya seperti saya bilang tadi, revisi itu harus diberlakukan berkali-kali ya, jangan yang sekali jalan gitu, mungkin 2 kali 3 kali misalnya. Maksudnya apa? Jadi kita semakin menyapu kesalahan-kesalahan, sehingga ketika masuk ke penerbit, tim editor penerbit itu sudah ya walaupun masih ada kesalahan itu sudah minimal ya, sehingga kerja tim editor di penerbit tadi juga lebih cepat, dan kemungkinan ada kesalahan yang tidak tersapu itu kecil ya, karena si tim editor tadi hanya menerima suatu naskah yang sudah direvisi dan hanya sedikit kesalahan lagi, sehingga mereka tinggal menyempurnakan hasil tulisan tadi gitu. Jadi itu ya Kak ya. Nah kemudian yang selanjutnya nih, setelah tadi pertama kita melakukan pemahaman terhadap dasar menulis, kemudian kita mulai menulis, kemudian kita melakukan revisi. Nah baru kita sebagai penulis kita bisa melakukan pendidikan lanjutan ya, artinya kita melakukan pengembangan pengamaman nulis secara baik ya. Kak Sakalitik sama-sama Kak ya, semoga semakin mendorong Kakak untuk menulis ya Kak ya, kalau Kakak punya niatan untuk mulai menulis gitu. Nah dan sekarang kita kalau pendidikan lanjutan itu jadi artinya kita sudah bisa menulis, kita sudah paham dasar-dasar menulis, kita sudah bisa melakukan revisi dalam menulis, dan kita bisa melakukan menambah ilmu kita ya, pengetahuan kita ya, baik lewat kursus ataupun workshop ya. Walaupun mungkin ya kalau kursus atau workshop yang biasanya diselenggarakan oleh para penulis terkenal itu memang ada biayanya sih. Tapi kalaupun mau yang gratisan pun juga ada ya teman-teman. Jadi teman-teman bisa ikut komunitas menulis ya. Sekarang kan cukup banyak ya komunitas menulis online. Mereka bertemu paling lewat Zoom ya, jadi nggak harus bertemu langsung. Ya itu biasanya sih ajangnya ada seorang mentor atau 2 mentor yang memberikan banyak masukan, input pengetahuan mengenai menulis, tips-tips, dan kemudian ya di antara para penulis itu juga saling berdiskusi ya, saling memberikan input masukan terhadap tulisan masing-masing. Nah itu kita bisa juga dari, walaupun ini gratisan, tapi ya karena sama-sama ini adalah kelompok yang penulis pemula dan juga dipandu oleh mentor, jadi itu juga bisa menambah pengetahuan kita, ilmu menulis kita ya. Jadi itu sih Kak yang kalau mau yang berbayar ataupun gratisan itu bisa ya, bagaimana kita meningkatkan kemampuan kita terhadap penulis, yaitu tahapan yang keempat. Kemudian tahapan yang kelima adalah kita membangun portofolio ya, artinya kita menulis banyak dan kita mau tulisan kita itu bisa dibaca oleh banyak orang ya. Itu macam-macam sih, jadi bisa yang kita bersifat ini ya, kita kasih informasinya free, misalnya kita punya blog ya kan, di internet tuh ada blog-blog gratisan kan ya, blogspot.com, Kompasiana, kemudian juga wordpress.com. Nah itu kita bisa menulis di blog-blog tersebut. Tujuannya apa? Sehingga orang bisa mengakses tulisan kita, bisa baca tulisan kita. Dari situ kan mungkin kita bisa terima masukan ya, input-input orang lain terhadap tulisan kita, sekaligus juga memperkenalkan diri kita sebagai penulis pada kalangan pembaca ya, calon pembaca ya, di melalui internet. Ataupun juga bisa kita mungkin membuat suatu tulisan di majalah misalnya ya, kita kirim. Kalau misalnya dimuatkan itu juga bisa menambah
portofolio tulisan kita gitu. Itu yang kelima gitu. Nah kemudian yang keenam, yang keenam, kita mencari agen atau penerbit ya. Jadi setelah semua tulisan kita jadi, buku kita jadi, novel kita jadi, nah itu tadi kita tahapan mencari penulis ya. Kita mencari penerbit ya. Jadi kita mencari agen atau penerbit. Kita biasanya membuat surat permohonan ke penerbit ya. Itu namanya query letter. Jadi kita membuat query letter yang bagus, yang baik, yang menarik. Itu sebagai cover letter ataupun sebagai lampiran dari naskah kita. Nah kita kirim berbarengan dengan naskah kita gitu. Nanti ya ada proses-proses lah ya di penerbit itu. Bisa kalau penerbit yang besar biasanya cukup lama. Saya punya pengalaman teman di penerbit yang besar ya, Mizan itu sampai 6 bulan gitu. Tapi juga bisa jadi cepat kalau penulisan tidak terlalu besar, apalagi kalau penerbit online ya. Kalau penerbit yang sedengan mungkin bisa berapa bulan, 2-3 bulan. Tapi kalau penerbit online mungkin 2 minggu, 3 minggu juga bisa diterbitkan kalau tulisan kita dianggap layak terbit ya. Jadi itu tergantung ya, kita mau pilih yang mana gitu. Yang penting adalah kita harus, setiap penerbit itu punya aturan ya, punya panduannya. Kita harus pahami dan kemudian kita harus ikuti panduan dari penerbit tersebut gitu. Itu ketika kita ingin menerbitkan tulisan kita gitu. Dan kemudian ya yang ketujuh, setelah tulisan kita mungkin sudah diterbitkan ataupun bahkan kita baru mulai menawarkan tulisan kita ke penerbit, kita sekaligus juga membangun personal branding ya sebagai penulis gitu. Nah personal branding ya supaya orang pembaca, kalau membaca tahu mengenai kita, mengenai contoh tulisan kita. Kemudian juga penerbit juga tahu nama kita ya melalui personal branding yang sudah kita lakukan ya. Personal branding itu bisa dilakukan misalnya yang paling gampang dengan internet ya teman-teman ya. Misalnya punya website ya, seperti saya kan ada website tuh, teman-teman bisa lihat, masuk ke profil saya di situ atau bio saya, di situ kan ada website saya ya, teman-teman bisa masuk ke website saya tersebut ya. Jadi bisa website, bisa blog gratisan, juga bisa media sosial. Jadi media sosial kalau saya contohnya misalnya TikTok ini kan walaupun saya ingin berbagi ya mengenai dunia tulis-menulis, mengenai pengalaman saya menulis, tapi ya sekaligus juga saya juga istilahnya membangun personal branding saya ya sebagai penulis gitu dengan aktif di TikTok gitu. Nah jadi itu ya membangun merek penulis ataupun personal branding dari penulis ya. Nah tapi kita harus pahamin juga ya target pembaca kita siapa. Jadi kita memilih media-media sosial kah ataupun media online lain yang sesuai ataupun yang dilihat, diakses oleh target pembaca kita gitu. Nah kemudian yang selanjutnya, setelah kita punya merek, punya personal branding ya, kita konsistensi dengan kita konsisten menulis ya. Tadi saya bilang setiap hari harus menulis setengah jam, 1 jam pun nggak masalah, tapi tetap harus kita nulis. Dan kita harus inovasi ya, artinya kita setiap kali kita selesai menulis, kita membuat tulisan yang baru ya, kita usahakan untuk selalu meningkatkan kemampuan kita menulis ya. Dan itu jadi kita tetap ada inovasi kita dalam menulis. Dan kemudian yang ke-9, kita memasarkan diri ya. Setelah kita tadi punya personal branding yang baik, dan baru kita pasarkan diri kita sebagai penulis ya. Mungkin bisa lewat kelompok menulis kan, kadang penulis-penulis itu sering mengadakan workshop ataupun mengadakan seminar, konferensi. Kita bisa join di situ misalnya, ataupun juga yang paling mudah, yang tidak repot dan tidak ada biaya ya, media sosial ya. Kita jadikan media sosial kita sebagai ajang untuk memasarkan buku-buku kita gitu. Nah kemudian yang 10 ya, kita selalu terus berkembang ya. Terus berkembang berarti kita harus selalu belajar, dan juga kita harus bisa memanfaatkan peluang yang ada gitu. Jadi itu ya teman-teman, tahapan dari kita untuk menjadi seorang penulis yang ya istilahnya kita mulai dari penulis pemula, kemudian kita berharap nantinya bisa menjadi penulis yang terkenal, profesional ya. Kita melalui 10 tahap ya. Secara ringkas, tahapan pertama adalah kita harus paham dasar-dasar menulis. Dasar-dasar menulis itu apa? Yang pertama adalah 5 tahapan menulis. Kemudian yang kedua adalah pengetahuan mengenai tata bahasa, mengenai struktur bahasa, dan juga mengenai tanda-tanda baca ya. Itu harus kita pahami gitu. Kemudian yang kedua baru kita melakukan praktek menulis ya. Intinya adalah kita harus konsisten gitu. Setiap hari kita harus menulis, walaupun mungkin setengah ataupun 1 jam aja, itu sudah cukup ya. Syukur bisa lebih gitu. Kemudian yang ketiga, kita perhatikan umpat balik ya, feedback dari pembaca ataupun dari pihak lain, dan juga kita melakukan revisi jika diperlukan berdasarkan feedback tersebut gitu. Kemudian yang keempat, kita melakukan pendidikan lanjutan. Kita melakukan pengembangan diri ya, bisa lewat workshop, bisa lewat
kursus, bisa ikut kelompok penulis online ya, ataupun juga bisa juga kita mungkin teman-teman mungkin ikut misalnya di live saya, ataupun juga melihat video-video yang ada di di akun saya, ataupun mungkin follow saya, sehingga video-video saya mengenai penulis itu bisa masuk ke beranda teman-teman. Itu juga bagian dari belajar gitu ya teman-teman. Nah, kemudian yang kelima, kita bangun portofolio, artinya ya kita buku-buku kita ataupun tulisan kita mungkin kita usahakan orang lain tahulah ya ininya lah, mungkin sampelnya lah, contoh tulisannya seperti apa, yaitu yang gampang lewat internet ya, lewat blogspot gratisan misalnya. Kemudian yang keenam, baru kita cari penerbit ya, dengan dari sekian banyak pilihan penerbit dan juga kriteria yang kita pilih ketika kita akan memilih penerbit gitu. Kemudian yang ketujuh ya, kita baru membangun branding kita ya, personal branding kita sebagai penulis. Dan yang kedelapan, setelah itu baru kita konsisten menulis dan melakukan inovasi. Yang kesembilan, kita melakukan pemasaran di produk-produk kita ya, yang paling gampang ya lewat sosial media, atau bahkan mungkin kalau perlu kita ikut seminar ataupun workshop-workshop yang dihadiri oleh penulis-penulis yang lain, ataupun dihadiri oleh penerbit-penerbit gitu. Yang ke-10 ya, kita mempertahankan dan terus berkembang, yaitu dengan kita terus belajar gitu. Jadi itu ya kurang lebih kayak cukup lama sih, setengah jam ya saya bahas. Ini sebetulnya pengulangan dari yang hari Kamis kemarin, tapi ya mungkin ini karena ini bagian sangat penting, dan mungkin ada teman-teman yang gak sempat ikut ya pada live saya hari Kamis kemarin, dan jadi makanya saya ulangin agak panjang Kak ya. Jadi itu yang kemudian selanjutnya kendala ya. Jadi setelah kita pada saat kita melalui tahapan-tahapan untuk merintis jalan sebagai penulis tadi, kita kan pasti mengalami kendala ya. Nah, kendala-kendala apa saja yang ada ataupun biasanya kita alami ketika kita melakukan perintisan jalan sebagai penulis tadi ya. Yang pertama itu adalah kendala pemula ya. Kendala pemula yaitu tadi, kalau kita tidak mempersiapkan pengetahuan mengenai tahapan-tahapan menulis dengan baik, ataupun kita tidak mempersiapkan pengetahuan mengenai struktur bahasa, tata bahasa, tanda baca dan lain-lain, kita tentu akan kesulitan dalam menulis ya. Makanya ya, lagi-lagi sebelum kita mulai menulis, untuk menghindari kendala kita sebagai pemula tadi ya, kita harus dua hal tersebut harus kita persiapkan dengan baik ya. Kemudian yaitu kita bisa kursus, bisa baca buku, ataupun lihat internet, ataupun juga mungkin ikut kelompok penulis ya, atau bahkan ikut live-live yang diselenggarakan oleh ya seperti saya ini ya, maksudnya yang sedikit ada ilmu sedikit mengenai menulis, ada pengalaman sedikit menulis beberapa buku, dan itu bisa di-share ke teman-teman gitu. Jadi itu ya yang pertama, kendala pemula gitu. Kemudian yang kedua adalah kendala umpan balik ya. Jadi umpan balik itu tadi, kita jangan baperan ya, apalagi kita penulis pemula gitu. Ketika kita ada kritik terhadap tulisan kita, justru kritik tadi itu bisa menjadi membangun ya semangat kita untuk meningkatkan kualitas tulisan kita gitu. Yang ketiga adalah kendala konsistensi, yaitu teman-teman itu adalah tantangan besar ya bagi kita penulis pemula ya, supaya kita konsisten. Tadi saya bilang tiap hari kita harus menulis ya, minimal setengah jam, 1 jam, syukur bisa lebih. Nah itu bagaimana kita setiap hari itu konsisten menulis agar ide-ide kita terus mengalir dan tidak mandek ya. Itu caranya bisa macam-macam teman-teman. Yang pertama, teman-teman harus punya jadwal ya, punya jadwal menulis yang pasti, yang tepat setiap hari, sehingga teman-teman bisa disiplin melaksanakannya gitu. Kemudian teman-teman harus usahakan itu menjadi rutinitas gitu. Jadi udah otomatis, jam segini saya nulis, langsung nulis kan, jam segini saya nulis, langsung nulis gitu. Nggak perlu harus diingatkan oleh alarm di handphone teman-teman ya. Kalau awal-awal mungkin oke lah ya, masih diingatkan alarm, tapi usahakan itu menjadi rutinitas, sehingga akhirnya teman-teman bisa secara otomatis menulis ketika waktu jadwalnya sudah masuk gitu ya. Dan ya teman-teman bisa meminta dukungan dari teman kita, dari saudara kita, dari kerabat kita, atau mungkin dari pasangan kita gitu ya, untuk terus memotivasi dan mengingatkan kita ketika kita mungkin kendor ya, agak malas menulis gitu, sehingga kita untuk tetap terus menulis gitu ya. Nah, kemudian yang keempat adalah kendala penerbitan. Itu sih kendala umum ya teman-teman ya, terutama bagi penulis pemula yang kita belum dikenal sama kita oleh penerbit, belum dikenal oleh pembaca tulisan kita ya, kita pasti akan kendala ditolak ya. Tapi ya itu biasa ya teman-teman ya. Bahkan saya pernah cerita J.K. Rowling pun itu berkali-kali ditolak ya untuk novel pertamanya ya, Harry Potter and
the apa ya Harry Potter and the Philosophic Stone ya kalau nggak salah ya, kurang lebih itulah ya, itu dia ditolak berkali-kali gitu, bahkan mungkin berpuluh-puluh penerbit gitu, akhirnya menerbitkan juga penerbit yang bukan penerbit besar ya kan, tapi ya karena memang tulisannya mungkin bagus sesuai dengan target pasarnya ya, sehingga di buku pertama itu langsung meledak ya, langsung bestseller ya, sehingga ya untuk selanjutnya kalaupun dia mau pindah penerbit pun itu gampang bagi dia karena nama dia sudah dikenal ya. Jadi itu ya teman-teman ya, teman-teman kalaupun mengalami kendala penerbitan ya jangan kecil hati ya, karena itu siapapun penulis yang terkenal pun pasti awal-awal juga kesulitan ya untuk menawarkan buku-bukunya gitu. Kemudian yang selanjutnya adalah kendala pemasaran ya. Jadi apa namanya, dalam pemasaran itu umumnya karena kita belum punya personal branding yang kuat sebagai penulis ya, makanya kita harus meningkatkan personal branding kita ya, yang paling gampang dan paling efektif ya lewat jalur online ya, media sosial, kita punya website, kita punya blog, kemudian mungkin kita juga apa namanya aktif ya di ini apa namanya memperkenalkan buku kita di internet ya lewat berbagai cara, mungkin perlu iklan misalnya ya, itu apa namanya tergantung keperluan kita, tapi yang jelas kita harus berusaha memperkenalkan nama kita, branding kita sebagai penulis ya di dunia online gitu. Kemudian yang keenam adalah kendala kreatif ya. Kendala kreatif itu adalah ketika seorang penulis itu tiba-tiba dia stuck ya, artinya idenya mandek, tidak mengalir, kemudian imajinasinya itu juga beku, tidak bisa dituliskan menjadi tulisan, itu akhirnya ya tulisannya juga berhenti. Nah itu, tapi itu lagi-lagi jangan kecil hati ya teman-teman ya, karena penulis terkenal pun Terelie kah, ataupun juga mungkin Ayu Utami kah, ataupun bahkan Di Lestari, itu juga mereka sering juga gitu mengalami stuck ya, apa namanya hambatan kreatif gitu. Dan biasanya mereka lakukan ketika malam itu ya mereka refreshing ya, artinya mungkin mereka istirahat dulu, tidak nulis berapa hari, ataupun juga mereka mungkin melakukan healing ya mungkin bisa ya wisata kah, ataupun mungkin teman-teman apa namanya yang suka ini ya apa namanya me time misalnya di spa ataupun di salon, itu juga menjadi bagian untuk refreshing, sehingga akhirnya ya bisa ide dan imajinasinya muncul kembali, sehingga kreatif block itu bisa hilang gitu ya. Kemudian yang ketujuh adalah kendala waktu ya, seperti yang live saya buat waktu yang lalu, saya membahas tema live khusus mengenai bagaimana kita menulis di kala kita sibuk ya, baik sebagai wartawan, apa sebagai karyawan, apakah kita sebagai mahasiswa ataupun juga yang lain gitu. Jadi di antara kesibukan kita di luar menulis, kita masih bisa menulis, itu tetap itu udah kendala waktu ya. Kita tetap bisa atur, kita tetap bisa menulis ya. Tadi kita membuat penjadwalan menulis yang ini ya, yang konsisten ya. Kemudian juga kita tetapkan menulisnya sebagai bagian prioritas, sehingga excuse ataupun alasan kita untuk tidak menulis itu bisa selalu kita bantah ya, ketika kita mungkin malas ataupun kita mungkin benar-benar sibuk sehingga kita agak kesulitan untuk mengatur waktu untuk menulis gitu ya. Nah, kemudian Kak Kartika, terima kasih Kak ya. Semoga kalau Kakak mau sedang belajar menulis, Kakak ini ya semakin bersemangat untuk mulai menulis Kak ya, karena ya menulis itu mudah, tapi yang paling susah adalah bagaimana kita meningkatkan semangat dan bagaimana kita konsisten dengan semangat kita menulis tadi gitu ya. Itu yang ketujuh, kendala waktu. Kemudian yang kendala 8 itu kendala adaptasi ya. Adaptasi itu biasanya sifatnya khusus ya, artinya misalnya tulisan kita ada apa namanya produser film FTV ataupun bahkan film layar lebar tertarik untuk merubah novel kita, cerpen kita itu menjadi karya ini ya, karya film ya, atau karya FTV ya. Jadi kita kan berarti harus mengadaptasi kan tulisan kita itu menjadi sebuah ya apa namanya skenario ya. Nah itu kita butuh waktu, apa namanya butuh kemampuan untuk melakukan itu, dan itu biasanya jadi kendala juga. Walaupun sih ini mungkin sifatnya khusus ya, karena ya walaupun tidak sering, tapi bisa jadi kesempatan tulisan kita tuh diangkat menjadi sebuah film ya, ataupun sinetron gitu ya. Seperti saya bilang tadi, si J.K. Rowling pun tidak ini ya, awalnya tidak mengira buku novel Harry Potter-nya itu akan diangkat jadi film gitu. Ya itu tadi saya bilang, bahkan dia ditolak oleh banyak penerbit ya, sampai berapa puluh penerbit sebelum akhirnya bukunya tadi diterbitkan oleh penerbit yang tidak besar ya.
Nah, tapi itu tadi gitu, mungkin karena dia belum dikenal aja gitu, bukan karena tulisannya nggak bagus. Buktinya akhirnya dia akan jadi film, dan jadi film pun box office ya, sama dengan bestseller bukunya gitu. Jadi itu ya kayak sebagai seorang penulis pemula yang ingin merintis jalan diri penulis, saya ringkas nih ada beberapa kendala ya yang biasa dialami gitu. Yang pertama adalah kendala pemula, yaitu tadi kalau kendala pemula ketika kita tidak mempersiapkan pengetahuan mengenai 5 tahapan menulis, dan juga pengetahuan mengenai struktur bahasa, tata bahasa yang baik, sehingga kita mengalami kendala ketika mulai menulis gitu. Kemudian yang kedua adalah kendala umpat balik ya, kendala feedback, yaitu ketika kita menerima kritik dan kita tidak bisa menerima kritik ya, padahal sebagai penulis pemula kita harus terbuka dengan kritik ya, karena pasti tulisan kita di awal kurang bagus itu adalah suatu biasa ya. Penulis terkenal pun juga pada awal tulisannya juga pasti banyak menerima kritik dari tulisannya gitu. Nah kemudian yang ketiga adalah kendala konsistensi, itu tadi saya selalu mengatakan bahwa kita harus konsisten menulis setiap hari ya, nggak boleh berhenti ya, walaupun hanya 1,5 jam ataupun 1 jam. Nah itu biasanya kita ada alasan sibuk lah, alasan capek lah, alasan idenya mandek lah, kita berhenti menulis berapa lama. Nah itu kita harus hindari ya, kita harus konsisten dalam menulis gitu. Kemudian keempat, kendala penerbitan ya, biasa sebagai penulis pemula kita pasti banyak ditolak ya. Saya bilang tadi, J.K. Rowling pun buku pertama Harry Potternya juga ditolak oleh banyak penerbit ya, puluhan penerbit mungkin. Tapi akhirnya kan bisa menjadi penulis terkenal juga kan, buku novelnya pun juga terkenal, bahkan film-filmnya juga box office ya. Kemudian yang kelima, kendala pemasaran. Biasanya karena kita sebagai penulis, personal branding kita belum kuat ya. Branding kita tuh masih belum ini ya, branding kita masih belum terlalu baik ya. Makanya kita harus meningkatkan penampilan kita ya. Yang paling gampang dengan online ya, mungkin di media sosial, kita punya website, kita punya blog itu ya, blog gratisan juga nggak apa-apa ya, blogspot.com, Kompasiana, ataupun juga WordPress ya, wordpress.com, itu nggak masalah ya. Tapi semakin kita banyak jejak digital, semakin branding kita potensi untuk dikenal itu semakin luas ya, branding kita sebagai penulis gitu. Kemudian yang keenam yaitu kendala kreatif ya. Biasanya kita ya, ide kita mandek, ide kita berhenti ya, mungkin karena kita sedang kelelahan, kita sedang capek ya, sehingga kita ya tidak ini ya, kurang fokus dalam menulis, ataupun bahkan kita tidak bisa menulis dengan baik ya. Yaitu ya, kita itu biasa ya, penulis terkenal pun juga mengalami itu ya. Kita tinggal ini aja, tinggal healing, kita tinggal refreshing, kita tinggal istirahat, nanti ya kita semua akan balik lagi normal ya. Kemudian yang ketujuh, kendala waktu ya. Itu biasanya jika menulis itu adalah sesuatu yang bukan pokok ya. Kalau saya kan juga bukan pokok ya, kayak saya ada kegiatan lain juga. Nah, saya juga seorang marketer ya, 20 tahun di marketing gitu, dan sampai posisi alhamdulillah di senior manajemen. Jadi ya pasti kan kegiatannya juga tidak hanya menulis kan. Nah, kalau teman-teman mengalami seperti itu ya, biasanya sih ada kendala waktu untuk mengatur waktu. Nah, makanya teman-teman harus punya jadwal yang itu benar-benar sesuai dengan di antara kesibukan teman-teman tetap bisa menulis, dan teman-teman bisa konsisten memenuhi jadwal tadi ya. Ya kemudian yang terakhir, kendala adaptasi ya. Jika misalnya tulisan kita ada yang tertarik untuk mengangkat jadi film, jadi FTV, atau menjadi karya drama di panggung, nah kita kan harus melakukan adaptasi ya, tulisan kita, novel kita, ataupun cerpen kita menjadi format skenario untuk kegiatan keperluan tadi ya. Jadi itu ya Kak ya. Ini saya baru mengulangin sih yang kita bahas kemarin hari Kamis ya. Saya sengaja panjang lebar saya jelaskan, ulangin kembali, selain untuk refreshing ataupun bikin teman-teman yang hari Kamis kemarin belum sempat mengikuti live mengenai merintis jalan menjadi penulis ini, juga karena untuk penjelasan berikutnya mengenai tips dan mengenai kemampuan ataupun kompetensi apa saja yang diperlukan dari seorang penulis ketika merintis jalan menjadi penulis, itu sangat memerlukan pengetahuan mengenai hal-hal yang saya jelaskan tadi ya, mengenai tahapan seorang merintis jalan sebagai penulis, dan juga kendala-kendala yang sering dihadapi oleh penulis ketika mulai merintis jalannya sebagai penulis gitu. Nah kemudian yang sekarang kita masuk nih ke materi yang berikutnya ya, mengenai tips. Jadi tips ini adalah ya sifatnya sih praktis ya teman-temannya, dan ada cukup banyak. Saya kebetulan saya dapat 15 tips ya yang
mungkin teman-teman nanti bisa melengkapi lagi kalau misalnya masih ada yang kurang dari tips saya ini. Dan namanya tips ya itu tidak harus semuanya dilakukan ya teman-teman. Misalnya saya kasih 15 ya, kalau teman-teman mungkin hanya perlu melaksanakan 5-6 tips ya nggak masalah, karena kan saya selalu bilang bahwa setiap penulis itu unik ya, punya cara sendiri-sendiri, walaupun mungkin teknik dasarnya, metode penulisan dasarnya itu sama ya. Kita tetap pasti harus paham 5 tahap menulis, kita harus paham tata bahasa, struktur bahasa. Tapi ketika kita mulai menulis ya itu unik ya gitu. Bahkan antara buku satu dengan buku yang lain, novel satu dengan novel yang lain, dan seorang penulis pun juga unik ya, masing-masing punya keunikan dalam mengolah tulisannya ataupun juga dalam membuat ini ya apa namanya mengalirkan gagasan itu menjadi suatu tulisan ya. Seperti buku saya ini kan saya sudah menulis 20 buku kayak alhamdulillah 20-an, baik itu buku marketing dan bisnis, novel, antologi. Itu setiap buku itu walaupun saya sudah punya sedikit pemahaman mengenai menulis, tetap masing-masing ditulis dengan cara yang unik ya, dengan cara sendiri-sendiri gitu. Jadi itu kayak saya akan jelaskan banyak tips, tapi lagi-lagi bagaimana menerapkan tips tersebut, apa saja tips yang menurut teman-teman itu paling pas untuk teman-teman itu tergantung teman-teman sendiri ya. Teman-teman lebih paham dari teman-teman sendiri, sehingga mana tips-tips yang saya jelaskan ini yang bisa sesuai dengan keperluan teman-teman ya. Nah, kemudian yang itu ya, kita mulai. Tips yang pertama adalah ini tips yang umum tapi sangat penting ya. Ya teman-teman harus banyak membaca ya. Jadi karena inti kita menulis itu adalah kita kan menggali imajinasi, menggali ide, menggali gagasan, kemudian menurunkannya, mengimplementasikannya dalam bentuk tulisannya. Nah, makanya kita harus banyak membaca buku, karena dengan kita banyak membaca buku, wawasan kita semakin luas, gagasan dan ide yang kita mau tulis itu juga semakin banyak, dan juga kita juga semakin mudah untuk mengolah imajinasi kita dalam sebuah tulisannya, karena kita terbiasa membaca, memahami tulisan dari orang lain, sehingga kita nanti pada saatnya bisa membuat hal yang sama ya, kita membuat tulisan dari ide ataupun gagasan yang kita olah sendiri gitu. Jadi teman-teman harus banyak baca, terutama buku-buku ya teman-teman itu sesuai dengan yang teman-teman tulis. Misalnya teman-teman ingin tulis novel yang bergenre roman ya, percintaan ya, teman-teman sebaiknya banyak baca novel-novel yang bergenre roman ya. Ataupun mungkin teman-teman yang mau menulis tertarik dengan novel misteri ya, teman-teman harus banyak nulis novel misteri ya. Ataupun mungkin teman-teman yang ingin nulis buku non fiksi, misalnya buku marketing ataupun buku bisnis seperti saya tulis ya, ataupun juga mungkin buku leadership. Nah itu teman-teman juga harus banyak baca ya. Ya walaupun baca itu bukan berarti harus banyak buku ya teman-teman ya. Saya terus terang juga ketika sebelum mulai menulis saya jarang baca buku ya. Walaupun saya cukup banyak beli buku, tapi ya karena kesibukan di kantor, kemudian juga perjalanan pulang pergi kantor juga cukup jauh ya, bahkan bisa sampai 5 jam pulang balik ya kalau lagi macet itu. Ya saya jarang baca buku, tapi saya sering baca artikel di internet ya, karena kan artikel di internet kan biasanya pendek-pendek ya. Jadi mungkin ketika saya ada waktu kosong sedikit saya baca di internet gitu. Nah, jadi itu ya teman-teman, teman-teman harus banyak baca ya ketika teman-teman ingin mulai menulis. Tapi itu tadi bukan hanya dalam bentuk buku atau novel, bisa jadi dalam bentuk artikel internet pun juga nggak apa-apa ya. Yang penting kita tetap banyak baca, sehingga kita nantinya ketika kita mulai menulis, kita sudah paham tuh kurang lebih bagaimana cara penulis itu mengolah gagasannya, idenya menjadi suatu tulisan dengan bacaan-bacaan yang kita baca tadi gitu ya. Nah itu yang pertama. Nah kemudian yang kedua adalah harus menulis setiap hari. Nah, saya jelaskan tadi ya teman-teman itu harus mengusahakan setiap hari itu nulis ya, sesibuk apapun teman-teman. Misalnya seperti kayak kalau saya kan di marketing ya, atau kalau di perusahaan consumer good misalnya kan, di perusahaan produk-produk konsumen, akhir bulan itu biasanya waktu sangat padat ya, waktu yang sangat ketat, karena itu tadi kita kejar target kan. Nah walaupun saya di kantor pusat di posisi manajemen kan tetap harus pantau kan penjualan di akhir bulan ya, seluruh nasional ya, di seluruh Indonesia gitu. Nah itu ya tetap saya usahakan untuk menulis kayaknya, walaupun yang tadi saya bilang, kalau ketika sewaktu kita sedang longgar, kita mungkin sehari bisa nulis sejam 2 jam gitu kan, walaupun kita sibuk bekerja gitu.
Tapi ketika kita lagi padat-padatnya pekerjaan, kita tetap usahakan tulis paling tidak setengah jam ya. Jadi tujuannya apa? Yang pertama agar ide kita terus mengalir ya. Karena ide itu kalau sudah mau berhenti, kita berhenti beberapa hari, itu ketika kita akan mengolah idenya lagi itu akan lebih susah ya. Ketika kita akan mengangkat ide-ide tersebut lagi itu menjadi tulisan itu akan lebih berat ya. Makanya usahakan kita terus menulis sehingga ide kita terus lancar ya, mengalir gitu. Kemudian yang kedua adalah kalau kita sudah berhenti beberapa hari itu biasanya rasa malas kita akan mulai hinggap ya, sehingga kita akhirnya keterusan gitu. Mungkin kita hanya mau berhenti, saya mau akhir bulan ini 3 hari saya mau fokus ke ngejar target penjualan misalnya. Nah, saya nggak mau nulis, walaupun mungkin setelah 4-5 hari itu sudah selesai bulan itu, target bulan itu sudah tercapai, mungkin kita sudah agak malas untuk mulai menulis lagi karena kita sudah berhenti ya menulisnya ya. Makanya ya itu harus pastikan bahwa kita menulis setiap hari ya. Jadi sehingga kita ide terus mengalir dan juga kemungkinan kita terserang rasa malas untuk menulis itu lebih kecil gitu. Kan yang kemudian yang ketiga itu kalau bisa kita melakukan variasi genre tulisan ya. Jadi misalnya kalau mungkin awal-awal kita ingin menulis novel cinta ya, novel roman. Tapi setelah kita menulis 2-3 novel misalnya, kita mungkin bisa mencoba menulis novel mengenai misteri misalnya, ataupun novel mengenai fantasi, ataupun novel fiksi ilmiah gitu, ataupun mungkin kalaupun genrenya sama tetap temanya berbeda ya. Misalnya saya ini menuliskan novel roman ya teman-teman, novel percintaan, ini novel roman percintaan, tapi sebagai agar saya lebih banyak variasi tema, saya menulis novel persahabatan. Jadi novel anak ini ya, novel kisah Cintaku Berawal di Pesantren, novel kisah persahabatan 4 orang anak ya, 4 orang santri di sebuah pesantren. Nah itu kan ini sebetulnya novel anak ya, temanya persahabatan, temanya bukan cinta ya, bukan cinta antara pria dan wanita gitu ya. Kenapa saya tulis ini? Ini sebagai ya bagian saya untuk improve ya, untuk bagian saya istilahnya variasi tulisan, sehingga ya kemampuan saya itu semakin meningkat ya. Itu ya teman-teman, variasi genre ataupun tema tulisan. Kemudian yang keempat adalah teman-teman usahakan untuk selalu terbuka terhadap kritik ataupun umpan balik ya, baik itu dari pembaca, calon pembaca kita, baik itu dari penerbit ataupun dari pihak-pihak lain teman-teman kita ya. Jadi kita bisa menjadikan kritik itu sebagai bagian dari proses belajar ya, bukan bagian yang justru yang kita rasa untuk menjatuhkan kita gitu. Nah, kemudian yang kelima, revisi berulang kali ya. Saya juga tadi sering jelaskan, kita revisi 1-2 kali kemungkinan masih banyak kesalahan tertinggal tuh besar ya. Tapi kalau kita revisi mungkin berulang kali, 4-5 kali, nah itu benar-benar kita bisa bersihkan tuh kesalahan-kesalahan yang ada dalam tulisan kita, sehingga ya tulisan kita mungkin bisa dibilang hampir sempurna karena kesalahan-kesalahannya sudah diminimalisir ya, sehingga ketika masuk penerbit ya potensi untuk diterbitkan pun juga besar gitu. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah teman-teman kalau bisa ikut kursus menulis, workshop menulis, atau setidaknya teman-teman tuh bisa ikut di kelompok menulis ya, kelompok menulis online ya, sehingga ya wawasan kita mengenai menulis bisa bertambah. Kemudian juga bisa menjadi sarana kita untuk diskusi, tukar pikiran mengenai tulisan yang kita tulis. Jika kita mungkin agak mandek ya kalau ketika kita mengerjakannya sendiri, ataupun juga mungkin bisa jadi itu forum untuk kita terus bersemangat menulis ya, karena kita terus berada di kalangan ataupun di lingkungan orang-orang yang sedang menulis gitu. Beda kalau kita menulis sendiri, nggak ada penyemangat kita ya. Kalaupun yang teman kita, saudara kita, kerabat kita, pasangan kita itu menyemangati kita, kan mereka bukan penulis ya. Mungkin mereka ya menyemangati tapi sekedarnya gitu. Beda kalau kita selama penulis ya, kita akan saling menyemangati kita untuk terus rajin menulis gitu ya. Jadi itu. Nah kemudian yang selanjutnya adalah membangun portofolio ya. Saya jelaskan tadi, portofolio ya menulis sebanyak mungkin, dan kalau bisa itu diperkenalkan ya, mungkin lewat internet ya, lewat media sosial kita kah, lewat blog kita kah, ataupun juga lewat website kita. Jadi tulisan-tulisan kita mungkin cuplikan-cuplikan tulisan kita saja, sekedar untuk menunjukkan bahwa kita ini adalah penulis dan kita mempunyai gaya penulisan seperti ini. Nah itu portofolio itu bisa kita tingkatkan ya. Nah kemudian yang selanjutnya adalah mencari agen ataupun penerbit. Nah mencari agen penerbit itu ya gampang-gampang susah gampang ya teman-temannya. Jadi ya yang penting adalah
ketika kita terutama penulis baru sudah ada tulisan, novel, buku ataupun apapun kumpulan cerpen kita mau tawarkan penerbit, ya kita harus siap mental ya, artinya ya ibaratnya kalau seorang pria dulu sering mungkin ditolak cinta oleh calon-calon ininya ya, gebetannya, calon-calon pacarnya gitu ya, itu ya biasa kan. Nah sama, kita sebagai penulis ditolak oleh penerbit itu juga biasa ya. Yang penting ditolak satu ya kita cari lagi yang lain, ditolak satu cari lagi yang lain ya kayak seperti saya bilang tadi, kisah J.K. Rowling di buku Harry Potter yang pertamanya, novel Harry Potter pertamanya itu juga ditolak banyak penerbit ya, mungkin bahkan puluhan gitu, dan akhirnya menerbitkannya pun juga penerbit ya menengah kecil lah ya, bukan penerbit yang besar, tapi ya buktinya tetap bisa bukunya bestseller, dan ketika dia jadi film, filmnya juga menjadi film yang box office ya. Jadi itu teman-teman. Yang kemudian yang selanjutnya adalah teman-teman bangun ini ya, bangun personal branding sebagai penulis ya. Jadi bagaimana supaya orang tahu, misalnya teman-teman Agus namanya gitu ya, oh Agus Cahya itu penulis gitu ya, itu ya kan kita berarti kan harus bangun branding ya. Orang tahu Agus Cahya dulu, kemudian tahu Agus Cahya itu adalah seorang penulis. Nah itu caranya bagaimana? Yang paling gampang internet ya, lagi-lagi kita aktif di sosial media. Sosial media bisa TikTok ya, ataupun bisa di yang lain-lain. Mungkin ya live ini juga bagian ya, terus terang selain saya ingin berbagi ya mengenai dunia tulis menulis, apa yang saya ketahui sedikit mengenai tulis menulis dari pengalaman saya menulis 20-an buku, tapi juga bagian dari personal branding saya untuk ya paling tidak orang tahu, oh Dwi Santoso tuh udah menulis bukunya ini gitu. Jadi kan ya itu ya teman-teman, bisa lewat sosial media, bisa lewat website. Saya juga ada website ya teman-teman bisa masuk ke profil saya di TikTok, masuk bio saya di TikTok, teman-teman bisa lihat itu ada website saya, tinggal di copy paste ke browser ya, teman-teman bisa lihat portofolio saya dan juga contoh-contoh tulisan saya ya di website tersebut gitu. Nah bisa itu ya, jadi teman-teman bangun personal brand itu macam-macam ya, yang intinya adalah kita harus aktif ya memperkenalkan nama kita, branding kita dengan lewat berbagai jalan ya. Yang paling mudah sekarang ya lewat online sih. Kemudian yang selanjutnya adalah jaga konsistensi ya. Jadi ya lagi-lagi kita harus konsisten nulis ya. Saya selalu bilang nulis itu apapun situasinya nggak boleh berhenti ya. Bahkan kalau perlu sehari setengah jam juga nggak apa-apa ya. Tapi yang penting tiap hari harus nulis gitu. Nah kemudian yang selanjutnya adalah inovasi dan kreativitas ya. Artinya ya kita harus ketika kita sudah berhasil menulis satu tulisan, itu kan adalah satu pembelajaran bagi kita ya. Nah untuk selanjutnya kita akan harus tingkatkan lagi tulisan kita gitu. Kita harus ada tuntutan kepada diri kita bahwa tulisan kedua itu harus lebih bagus dari tulisan pertama, tulisan ketiga harus lebih bagus dari tulisan kedua, tulisan keempat harus lebih bagus dari tulisan ketiga gitu. Demikian selanjutnya teman-teman. Jadi semangat untuk melakukan inovasi dan kreativitas itu harus terus ditanamkan gitu. Dan yang ke-13 adalah terbuka terhadap pembelajaran dan terus menerus ya. Artinya teman-teman harus mau terus berkembang ya. Kalau ada kesempatan untuk belajar, apakah itu berbayar ataupun gratis, apakah itu lewat kursus, lewat workshop, lewat kelompok penulis ya, teman-teman harus manfaatkan ya, sehingga kemampuan teman-teman juga terus meningkat gitu. Dan yang kemudian yang selanjutnya adalah teman-teman juga harus manfaatkan ya pemasaran, kegiatan pemasaran ya, terutama online ya, digital marketing ya, untuk ya memperkenalkan teman-teman sebagai penulis dan juga untuk memperkenalkan hasil tulisan teman-teman gitu. Dan yang terakhir adalah pahami industri penerbitan ya, karena saya bilang tadi setiap penerbitan itu punya ciri khasnya sendiri-sendiri, kemudian punya caranya sendiri-sendiri. Kemudian juga sekarang ada penerbit online, bahkan kan ada penerbit selain penerbit konvensional. Itu teman-teman harus paham ya semua pola kerjanya seperti apa, dan ya sehingga ketika teman-teman menawarkan hasil tulisan teman-teman itu juga lebih bisa tepat guna ya, bisa lebih tepat diterima oleh para ini tadi ya, oleh para penerbit tadi gitu. Nah itu yang ke-15 ya. Jadi itu teman-teman, ini saya ulangin secara ringkas ya teman-teman. Kalau mungkin teman-teman tadi sudah sempat lihat penjelasan detailnya. Yang kemudian pertama adalah tips untuk seorang ketika merintis jalan menjadi seorang penulis, dari penulis pemula sampai penulis yang terkenal. Itu yang pertama adalah harus banyak baca ya. Kemudian yang kedua harus menulis setiap hari ya, konsisten. Kemudian yang ketiga, ketika menulis itu kalau bisa variasi tema dan variasi genre tulisan ya, sehingga lebih terasah lagi kemampuan menulisnya. Kemudian yang keempat, harus bisa menerima umpan balik ya, feedback ataupun kritik dengan baik ya, dan bisa melakukan perbaikan dari kritik-kritik tersebut gitu. Kemudian yang kelima adalah
revisi ya jangan sekali ya, teman-teman harus melakukan revisi berulang kali sehingga tulisan teman-teman itu benar-benar tulisan yang benar dan sedikit kesalahannya. Kemudian yang selanjutnya yang keenam adalah teman-teman kalau bisa ikut kursus menulis ya, kursus penulis, workshop penulis, atau ikut komunitas penulis ya, tergantung teman-teman prefer yang mana, ataupun teman-teman mau ada budgetnya ataupun tanpa budget ya, atau alias gratisan gitu. Nah kemudian yang selanjutnya adalah ketujuh, teman-teman bangun portofolio ya, artinya teman-teman buat banyak tulisan, kemudian perkenalkan tulisan itu melalui media online ya, baik website ataupun blogspot gitu, ataupun blog gratisan ya. Kemudian yang selanjutnya adalah yang kedelapan adalah teman-teman mencari agen atau penerbit ya, yaitu itu bagian kalau teman-teman memang mau tulisan teman-teman diterbitkan ya. Kalaupun teman-teman mungkin ingin menulis untuk keperluan lain, yaitu yang mungkin tidak perlu sampai mencari agen ataupun penerbit ya. Kemudian yang kesembilan adalah teman-teman aktif di komunitas menulis ya. Itu karena apa? Jadi kita lebih terpacu untuk menulis yang lebih baik lagi, dan wawasan kita juga semakin berkembang ya mengenai dunia tulis menulis gitu. Kemudian yang ke-11, jaga konsistensi ya, artinya jangan sampai sehari itu tidak menulis sesedikit apapun, walaupun cuma setengah jam sehari, teman-teman tetap usahakan menulis gitu. Dan kemudian yang selanjutnya adalah teman-teman harus membangun personal branding diri teman-teman sendiri sebagai penulis ya. Kemudian yang yang ke-11 adalah teman-teman jaga konsistensi ya, jangan sampai berhenti menulis. Kemudian yang ke-12 teman-teman harus inovasi ya, dan juga teman-teman harus kreativitas gitu. Kemudian yang ke-13 terbuka terhadap pembelajaran terus-menerus ya, apapun, lewat kursus, lewat workshop, lewat diskusi dengan sesama penulis dan lain-lain gitu. Kemudian yang ke-14 adalah teman-teman manfaatkan peluang pemasaran ya dari berbagai sumber, terutama sekarang dari online ya. Yang ke-15 pahami industri penerbitan, karena setiap industri penerbitan itu bermacam-macam dan berbeda-beda ya. Jadi itu teman-teman tips ya ketika kita ingin mulai menulis ya, menjadi penulis gitu ya. Kemudian terakhir, saya akan bahas mengenai kompetensi ataupun kemampuan apa saja sih yang harus dimiliki oleh seorang penulis pemula yang ingin mengembangkan kemampuannya, mengembangkan karirnya sebagai penulis itu jadi lebih baik ya. Nah, kemampuan itu yang pertama adalah keterampilan menulis ya teman-teman ya, yaitu tadi dasar-dasar menulis, 5 tahapan menulis, dan juga tata bahasa, pengetahuan mengenai struktur bahasa itu teman-teman harus miliki. Kemudian yang kedua adalah teman-teman juga harus mempunyai imajinasi dan kreativitas ya, artinya sebagai penulis, apalagi penulis novel ya, penulis cerpen, penulis fiksi, teman-teman harus punya daya imajinasi dan kreativitas yang tinggi ya. Nah kalau misalnya teman-teman menulis buku fiksi, non fiksi ya, seperti saya menulis buku branding marketing ya mungkin tidak perlu imajinasi ya, karena ini kan buku yang berdasarkan fakta, yang berdasarkan konsep, berdasarkan data ya. Jadi ya mungkin bukannya imajinasi, tapi kita punya pengetahuan, wawasan yang luas mengenai apa kita tulis ya. Jadi itu akan memudahkan kita dalam menulis gitu. Kemudian yang keempat adalah kemampuan untuk merancang ataupun membuat suatu alur cerita ya, plot cerita gitu. Itu sangat penting ya. Saya sudah jelaskan alur cerita itu seperti apa ya di beberapa live sebelumnya. Mungkin teman-teman bisa lihat di video-video saya. Mungkin teman-teman bisa masuk ke profil saya, kemudian klik daftar putar ataupun playlist tematik ya. Di situ saya pernah jelaskan mengenai plot itu apa. Jadi intinya adalah alur cerita ya. Cerita itu kan secara umum kalau novel ya itu bergerak dari perkenalan, kemudian awal konflik, kemudian puncak konflik, kemudian resolusi konflik ataupun bagaimana cara mengatasi konflik, dan yang terakhir adalah ending, menutup ya. Itu alur itu dari awal sampai akhir itu harus diatur ya. Nah itu kemampuan itu yang harus dimiliki oleh penulis gitu, terutama penulis novel ya. Kemudian yang selanjutnya adalah harus paham karakter ya. Jadi artinya kita harus bisa membuat penokohan-penokohan yang kuat dari tulisan kita ya dalam sebuah novel gitu. Karena kan di dalam novel itu ada tiga tokoh ya, tokoh utama, tokoh pendukung, dan tokoh pelengkap atau figuran. Nah itu kita harus bisa paham dalam satu novel kita itu tokoh-tokohnya siapa aja, karakternya seperti apa saja, kemudian pola pikirnya seperti apa, tindakannya seperti apa, dan bagaimana hubungan antara tokoh-tokoh tersebut dalam novel tersebut. Nah itu kita harus paham benar ya teman-teman. Kemudian yang selanjutnya adalah keterampilan revisi, yaitu tadi ya. Kita revisi kan ada 3 macam ya teman-teman ya, ada revisi, ada editing, ada proofreading. Masing-masing itu butuh
kemampuan yang berbeda-beda dan semuanya itu harus dilakukan dengan baik sehingga tulisan kita menjadi minim kesalahannya. Syukur bisa zero error ya, tidak ada kesalahan sama sekali dalam tulisan kita gitu. Dan yang kemudian yang selanjutnya adalah pemahaman pasar dan pembaca ya. Itu tadi teman-teman ketika akan menulis harus paham dulu tulisan teman-teman itu ditujukan untuk siapa pembacanya, siapa target pembacanya. Nah itu teman-teman harus paham di awal sehingga setiap yang teman-teman tulis itu ya benar-benar mengarah kepada target pembaca tadi ya, dan tidak sehingga akhirnya si pembaca tadi itu ketika sudah jadi tulisan kita, buku kita, novel kita ya dia akan senang membaca buku kita ya karena kita paham bagaimana mereka menginginkan suatu tulisan ya, suatu novel ataupun buku gitu. Nah kemudian yang selanjutnya adalah kemampuan untuk menerima feedback ya, kritik ya. Jadi itu teman-teman jangan baperan ya. Jadi kritik itu dianggap sebagai hal yang membangun walaupun sekeras apapun cara menyampaikannya ya, bukan sesuatu yang ingin menjatuhkan kita gitu. Itu harus kita tanamkan ya. Kemudian yang selanjutnya adalah keterampilan untuk melakukan riset ya, penelitian ya. Saya jelaskan tadi riset itu penting ya, baik untuk sebuah buku non fiksi ataupun sebuah novel ataupun karya fiksi yang lain seperti cerpen itu tetap butuh riset ya, tetap butuh penelitian ya. Itu kita harus punya kemampuan, berbagai kemampuan untuk melakukan hal tersebut gitu. Dan kemudian yang selanjutnya adalah kemampuan untuk ini ya, menulis beberapa genre ya. Yang saya bilang tadi, kita kalau bisa menulis banyak genre itu lebih baik. Pertama ya tulisan kita lebih variatif ya, sehingga target pembaca kita pun juga lebih luas gitu. Kemudian yang kedua ya, kemampuan kita akan semakin terarah ya, terasah ya, teruji ya, karena kita semakin kita banyak penulis genre yang berbeda, semakin imajinasi kita, semakin ide kita, gagasan kita semakin terolah dengan baik ya, karena kita biasa mengolah berbagai genre novel gitu. Jadi itu ya. Kemudian yang selanjutnya adalah kemampuan untuk ini ya, memahami teknologi dan sosial media ya. Teknologi ya, saya bilang tadi, kita kalau dulu menulis mungkin dengan mesin ketik, sekarang bisa dengan laptop. Bahkan sekarang dengan handphone pun, saya juga biasa nulis dengan handphone teman-teman ya. 80% buku saya ditulis dengan handphone gitu ya. Jadi saya bisa nulis di mana aja. Itu teman-teman harus bisa memanfaatkan teknologi ya untuk memudahkan teman-teman dalam menulis. Termasuk juga media sosial ya, sebagai media untuk pemasaran dan juga personal branding teman-teman sebagai penulis gitu. Kemudian yang selanjutnya adalah teman-teman harus punya keterampilan memasarkan diri ya. Itu tadi memanfaatkan jalur-jalur online ya, media sosial kah, ataupun juga website, ataupun juga blog. Itu harus menjadi sarana kita untuk memasarkan diri kita dan juga memasarkan buku-buku kita gitu. Nah kemudian yang keempat adalah kemampuan komunikasi ya, karena itu tadi komunikasi kita dengan walaupun kita menulis itu adalah kerja pribadi kita berpikir, kita mengetik, tapi kan kita pada saatnya harus berkomunikasi dengan tim editor ya di penerbitan, berkomunikasi dengan penerbit juga ketika mungkin mereka tertarik untuk menerbitkan buku kita, ataupun mungkin kalau buku kita ada tertarik produser film untuk diangkat jadi film ya, kan kita harus berkomunikasi juga dengan produser film kan ya. Makanya kemampuan komunikasi itu penting, walaupun menulis sendiri pun adalah kegiatan solo ya, tapi ketika kita ingin memperluas jangkauan pasar buku kita, novel kita ya, kita tentu harus punya kemampuan komunikasi gitu. Kemudian selanjutnya adalah kemampuan manajemen waktu ya. Tadi agar kita bisa konsisten menulis setiap hari ya, kita harus punya kemampuan pengaturan waktu, manajemen waktu yang baik juga gitu. Dan yang kemudian selanjutnya adalah teman-teman keterampilan ataupun pengetahuan tentang dunia penerbitan ya, sehingga teman-teman bisa punya banyak pilihan untuk menerbitkan buku ataupun novel teman-teman dari sekian banyak jenis penerbit yang ada gitu. Kemudian yang terakhir itu ya ini ya teman-teman harus punya inovasi tinggi ya, dan juga mau belajar gitu, sehingga kita lebih mudah mengolah pengetahuan kita menulis dengan baik ya, pengetahuan kita menulis dengan baik sehingga tulisan kita bisa menjadi lebih baik lagi ya. Itu ya teman-teman ya, kurang lebih kompetensi, gambaran, kemampuan apa saja yang dimiliki oleh kita sebagai penulis ya, pemula yang ingin merintis jalan sebagai penulis gitu. Jadi kurang lebih itu ya teman-teman ya. Mungkin kalau teman-teman belum sempat ini ya catat, saya akan ini teman-teman seperti biasa setiap saya live saya akan buat cuplikan klip video dari live saya ya. Biasanya
ini kan udah 1,5 jam nih. 1,5 jam biasanya bisa 7 sampai 10 cuplikan video live ya. Mungkin satu videonya sekitar 4 menitan gitu. Jadi ya nanti saya akan secara bertahap saya upload di akun saya ya. Makanya teman-teman mungkin yang belum follow akun saya bisa follow akun saya, sehingga setiap video-video saya yang membahas mengenai live saya, teman-teman mungkin terlewat ataupun mungkin teman-teman belum sempat nyatet, nanti bisa masuk ke beranda teman-teman ya, bisa masuk ke FYP teman-teman ketika saya upload ya. Sehingga teman-teman mungkin kalau memang penting bagi teman-teman anggap itu perlu disimpan, teman-teman bisa simpan ya, bisa save di favorit teman-teman, sehingga teman-teman bisa lihat kapanpun teman-teman memerlukan gitu. Jadi itu ya teman-teman ya, mungkin untuk malam ini kita ini dulu, sampai di sini dulu ya, sudah 1,5 jam. Mungkin ya teman-teman ada kegiatan lain, atau mungkin walaupun besok adalah akhir pekan ya, teman-teman bisa untuk ada kegiatan lain yang harus dilakukan justru di akhir pekan ya, sehingga ya perlu istirahat lebih banyak ya. Jadi teman-teman perlu untuk istirahat lebih lanjut lagi gitu. Nah teman-teman jika ada yang ditanyakan ya bisa ditanyakan ya di kolom komentar, mumpung belum saya tutup live ini, dan semoga teman-teman bisa mendapatkan manfaatnya. Dan ini ya teman-teman, kalau ditanyakan bisa tanyakan di kolom komentar, ataupun juga nanti kalau di video-video saya yang masuk video-video saya masuk ke beranda teman-teman, itu teman-teman bisa tanyakan ya, apapun mengenai dunia penulis, tidak harus sesuai dengan videonya, sehingga teman-teman bisa ini nanti saya jawab melalui video ataupun juga di live berikutnya ya. Jadi demikian ya teman-teman, terima kasih atas perhatiannya, semoga teman-teman bisa mendapatkan manfaatnya, dan semoga di live berikutnya teman-teman juga dapat bergabung ya. Insya Allah mungkin tidak setiap hari, tapi saya usahakan setiap hari mulai jam 9:30 malam saya akan bahas berbagai topik mengenai dunia menulis yang mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi teman-teman ya, terutama teman-teman yang sedang mulai merintis jalan sebagai penulis ya, baik itu penulis untuk kepentingan pribadi ataupun mungkin nantinya kepentingan profesional juga gitu. Oke teman-teman, terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam.